kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami datang ke hadirat Tuhan, Engkau yang mengkalibrasi, menetralisir setiap keadaan jiwa kami. Terima kasih kan dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada kekuatan yang baru yang kami dapat. Hari ini ya Tuhan bicaralah kepada kami. Kami ingin untuk mendengar suara Tuhan buat kami masing-masing. Yang mau buka hati kami untuk Tuhan. Untuk Roh Kudus-Mu berbicara dengan lembut kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, selamat siang. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua saudara di ibadah yang ketiga ini. Nah tadi saudaraku di ibadah yang pertama, ibadah yang kedua saya menyampaikan tema tentang Tuhan tidak akan pernah menyerah atas kita. Di ibadah pertama saya memberikan penekanan tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada Simpson satu pengharapan sekalipun dia sudah sampai di dead end dari kehidupan. Di ibadah kedua saya lebih menekankan bagaimana Tuhan gak pernah menyerah atas setiap pernikahan dan setiap keluarga. Amin. Nah ibadah ketiga saya lebih mau menekankan tentang Tuhan gak pernah mau menyerah dengan gerejanya. Amin. Supaya melengkapi apa yang kita dengar hari ini Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita semua melihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-1. Kisah Rasul pasal 1 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, katakan 40 hari. Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah kata 40 hari ini saudaraku yang saya ingin tekankan. Karena cuma itu waktu yang Yesus perlu. Dia gak punya waktu lama. Waktunya sangat terbatas. Bapak Ibu pernah gak sih punya tenggat waktu, target atau dikasih proyek yang waktunya gak lama? Kita harus capai target dalam tempo misalnya 3 bulan. Kalau kita kerja misalnya. Kita harus capai target atau proyek ini harus udah selesai dalam tempo kurang dari 1 bulan. Nah kita lihat di sini bahwa Yesus itu punya satu proyek terakhir sebelum dia terangkat. Dan dia cuma punya waktu 40 hari untuk memastikan proyek itu berhasil. Nah masalahnya proyeknya susah ini karena gak berurusan sama benda, gak berurusan sama barang, urusannya sama orang. Kalau udah urusan sama orang mah jadi susah semua juga ya. So di sini kita lihat ketika dia bangkit, proyeknya cuma satu, bukan lagi nyembuhin orang sakit, bukan lagi bangkitin orang mati seperti Lazarus, bukan berarti ngusir setan-setan lagi, enggak. Proyeknya adalah bagaimana mempersatukan pelayanan yang sudah tercerai-berai. Kita semua tahu kisahnya ya ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, murid-muridnya lari. Ada satu murid yang pada akhirnya dikatakan di Alkitab lari dalam keadaan telanjang saudara. Mungkin waktu itu waktu dia mau kabur kali ya sama prajurit dipegang bajunya kali ya. Dia ngotot pengen kabur, gue gak mau ditangkap. Akhirnya kelepas semua bajunya. Cuma gak dikasih tahu namanya siapa. Mungkin nanti dia marah-marah di sorga nanti kali. Kenapa gue nama gue gitu ya. Jadi gak ketahuan siapa ini. Tapi Alkitab mencatat peristiwa di mana mereka berduka, mereka bersedih.
Kalau Yohanes 20, kalau kita nanti mundur 2-3 pasal. Yohanes 20 menceritakan bagaimana ada seorang perempuan bernama Maria Magdalena menangis. Karena dia berpikir Tuhannya sudah mati. Di Yohanes 20 juga kita dikasih gambaran, ada murid-murid yang ketakutan. Dan berkumpul di loteng sebuah rumah. Di Yohanes 20 juga kita dapat gambaran tentang murid yang ragu Tuhannya bangkit. Mana mungkin 3 hari bangkit, itu aneh itu. Saudara, saya mau punya pertanyaan deh, begini dulu deh kita mulai. Bagaimana kalau gereja ini tutup? Gimana kira-kira? Kalau gereja ini tutup, kira-kira gimana? Buat beberapa orang mungkin ya nggak apa-apa, banyak kok pilihan. Ibadah di mana juga bisa. Tapi saya mau kita menyelami murid-murid. Apa arti pelayanan itu buat mereka? Saudara, pada zaman itu, ahli Taurat dan orang Farisi sudah gagal menjadi jawaban untuk orang Israel zaman itu. Mereka justru menggunakan pelayanan jabatan untuk menarik keuntungan buat diri mereka sendiri. Yang susah tetap susah, yang menderita tetap menderita, yang sakit tetap sakit, yang kehilangan arah tetap kehilangan arah, yang gak dapat pewahyuan tetap gak dapat pewahyuan, yang hancur berantakan tidak tetap pulih, tetap hancur berantakan. Di lain pihak orang-orang Farisi malah semakin sombong dengan kerohanian. Berdoa di jalan-jalan supaya dilihat orang. Merasa diri mereka yang paling memegang Taurat. Ahli Taurat juga gak lebih baik. Alkitab berkata mereka merebut rumah janda-janda. Mereka mengambil harta milik orang lain. Mereka mempergunakan hal-hal untuk hal yang salah. Bobrok secara kebangsaan udah diperbudak sama Romawi, secara rohani hancur. So bayangkan tidak ada satu pelayanan pun yang bisa menjadi jawaban untuk orang pada zaman itu. Sampai muncullah Yesus dan pelayanan. Pelayanan itu seperti mata air di tanah yang kering. Ketika pelayanan Yesus muncul, orang-orang menemukan pengharapan. Amin. Siapa percaya bahwa gereja ini ada di sini untuk jadi pengharapan buat orang-orang? Bahwa gereja ini ada bukan untuk jadi sama, tapi untuk jadi berbeda. Untuk jadi jawaban Yesus buat orang-orang. So Yesus ini dengan pelayanannya muncul dan itu jadi sumber pengharapan buat orang. Orang mikir begini, masih ada ya rabi kayak dia. Karena rabi yang saya kenal gak kayak begini. Masih ada pendeta kayak dia ya. Masih ada loh. Ada yang sakit bawa mamanya, didoain sama Yesus sembuh. Ada yang pernikahannya mungkin sudah dalam ambang perceraian, datang sama Yesus konseling boleh. Ada anak-anak muda yang hidupnya sudah hancur berantakan, udah kehilangan arah seperti anak muda yang kaya itu. Cari Yesus, ngobrol sama Yesus, sharing sama Yesus. Mungkin akhirnya dia berbalik dan menemukan jalan. Dan pelayanan ini begitu berdampak saudaraku. Sehingga bahkan orang-orang yang seperti Simon Petrus dan teman-temannya menemukan arti dari kehidupan. Nah saudaraku, mungkin banyak di antara saudara yang gak sadar. Beberapa orang pelayanan di gereja lebih daripada sekedar menyalurkan bakat. Beberapa orang menemukan arti hidup dalam pelayanan. Beberapa orang memandang pelayanan lebih daripada sekedar ya daripada gak ada kerjaan Pak di rumah. Bukan. Beberapa orang melayani karena mereka merasa Tuhan, saya udah menjadi satu dengan pelayanan ini. Saya tuh, kalau saya nggak pelayanan, saya mau ngapain saya ini? Bagi beberapa orang pelayanan nggak cuma sekedar ngisi waktu luang di hari Minggu, tapi sudah menjadi bentuk pengabdian. Hidupnya sudah menyatu dengan pelayanan itu. Nah sekarang bayangkan ketika Yesus mati di kayu salib, pelayanan itu tutup, orang-orang kehilangan arah dong. Gue mau ngapain nih sekarang? Sehingga kalau kita mundur sedikit ke Yohanes 21, dari Kisah Rasul 1 mundur dikit aja satu pasal.
Di Yohanes 21 di situ dikatakan, di ayatnya yang ke-1, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus tuh udah bingung. Tuhan, seluruh hidup saya tuh sudah terhisap dalam pelayanan ini. Ini kalau pelayanannya sekarang mati, saya mau kemana? Saya mau buat apa dengan hidup saya? Memang nggak ada salahnya sih kembali jadi nelayan, tapi saudara tidak akan memahami arti sesuatu sampai kehidupanmu terhisap ke dalam itu. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So bagi Petrus, hartanya sudah ada di situ. Dia mengorbankan segalanya. Bahkan dia pernah bilang begini, "Tuhan, kami ini sudah mengorbankan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Sekarang bayangan pelayanannya mati, saudara. Tutup. Ini seperti kehilangan sesuatu. Saudaraku, saya percaya kalau saudara sudah mencurahkan hidup saudara untuk sesuatu, lalu sesuatu itu mati, hilang, lenyap, Anda pasti bingung. Kemana saya, Pak? Saya mau buat apa sekarang? Selama 20 tahun saya pelayanan, sekarang gak ada, Pak. Saya mau ngapain? Selama 25 tahun saya kerja di perusahaan ini, sekarang saya di PHK, saya mau ngapain? Selama 15 tahun kami bina rumah tangga, sekarang cerai, saya mau ngapain? Selama 25 tahun saya tinggal dengan anak-anak saya, sekarang semua udah pergi semua. Ngapain saya? Ngapain, saudara? So kita ngerti sekarang ya bahwa ketika Yesus mati dan mengiringi kematiannya terjadi sebuah skandal pengkhianatan. Ini terlalu berat untuk murid-murid ini. Yesus mati saja sudah berat buat mereka. Tapi mati karena dikhianati itu terlalu berat. Kalau bahasa Inggrisnya, it's too much for me to handle. So pada masa itu saya percaya sekali Yesus itu memahami hati murid-murid ini. Ketika dia bangkit, dia cuma punya satu project. Apa itu? Mempersiapkan orang-orang ini untuk pencurahan Roh Kudus dalam tempo 50 hari lagi. Itu yang jadi hati dari gembala pembina kita. Kenapa dia berulang-ulang bicara tentang Pentakosta ketiga? Kenapa dia berulang-ulang bicara tentang kegerakan yang akan datang? Kegerakan yang sedang terjadi. Kenapa dia berulang-ulang bicara tentang Roh Kudus akan dicurahkan? Karena dia harus mempersiapkan orang-orang ini untuk sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi. Pertanyaannya emang gampang? Gak gampang ya Pak Gembala ya. Nah sekarang sudah bisa bayangin Yesus ya. Yang dia harus persiapkan untuk pencurahan Roh Kudus 50 hari lagi. Adalah orang-orang yang udah pahit sama pelayanan. Ya, kita kan tadi lihat nama-nama. Yuk kita lihat nama-namanya yuk. Yohanes 21 di situ mencatat ada yang namanya Thomas. Katakan Thomas. Thomas itu saudara simbol dari orang yang ragu-ragu. Thomas adalah simbol dari orang yang selalu punya alasan untuk meragukan sesuatu. Itu Thomas itu. Dan orang ini semakin punya keyakinan untuk ragu setelah apa yang terjadi. Saya bertanya gini, saudara senang gak sih kalau apa yang saudara ragu-ragukan kejadian? Seneng gak sih kan ya? Nah kan udah gue bilang juga apa? Ini udah bilangin. Gitu ya. Kadang kita tuh gini loh. Kita tuh ingin keraguan-raguan kita tuh benar. Contoh nih. Tuh orang gak bener loh. Iya gak bener nih orang. Nanti lihat. Ternyata beneran gak bener. Kan seneng saudara ya. Nah kan kata gue juga apa? Gitu ya. Saudara tuh jadi suka
bahagia gitu kan. Bener kata gue juga apa. Ini tahu gak ya, ini gereja nih gak bener nih. Nanti lihat di beneran. Nah kalau kejadian gak bener kan seneng saudara kan. Nah kan bilang juga apa. Saudara mulai memvalidasi keraguan-keraguan saudara. Nah si Thomas ini adalah tipe orang yang ragu akan banyak hal. Dan dia selalu mencari alasan untuk meragukan sesuatu. Nah, orang seperti ini ada di gereja, ada dalam pelayanan. Dan ketika keraguan-raguannya terbukti, dia akan pakai itu untuk menguatkan keyakinannya bahwa benar alasan saya kenapa saya gak mau ke gereja lagi. Karena ternyata memang gereja orang-orangnya munafik. Nah akhirnya dijadikan itu kekuatan untuk gue gak mau lagi. So bayangkan Thomas yang ragu, tiba-tiba mendapati ada pengkhianat di pelayanan namanya Yudas. Dia bilang gini dong, gak bisa. Gak yakin. Mau apa? Yesus mau apa? Mau bangun pelayanan lagi? Emang Yesus bisa jamin orang kaya Yudas gak muncul lagi? Gak yakin saya. Kira-kira kalau saudara jadi Yesusnya, cara meyakinkan orang model Thomas begini gimana? Sambar geledek aja pak, itu kali ya. Dia dapat wangsit. So, saya ingin hari ini coba kita merenung sebentar tentang betapa Yesus mencintai Thomas. Sampai dia punya satu keyakinan. Saya bisa rubah orang ini. Amin. Nah, sebelum kita kesal sama orang lain, apalagi rekan pelayanan. Saudara tahu nggak bahwa Yesus punya keyakinan orang ini bisa berubah? Kita sih nggak yakin, ya Pak ya. Aduh, kita sih boro-boro yakin Pak, nyerah aja deh. Nemu orang kayak gini udah nggak berubah. Tapi saya pengen tema saya ini dikuatkan di yang ketiga bahwa Jesus will never give up on you. Kalau ibadah pertama saya bahas tentang masalah orang. Dan bagaimana kalau orang punya masalah, orang sedang terpuruk, mungkin karena kesalahannya sendiri. Yesus nggak menyerah atas orang itu, dia mau pulihkan kehidupan orang itu. Maka di ibadah terakhir, saya mau menekankan begini. Nggak semua dari kita punya masalah dengan keuangan. Nggak semua dari kita punya masalah rumah tangga. Tapi mungkin ada di antara kita yang punya masalah dengan karakter kita sendiri. Yang mau berubah susah sekali. Ya. Sampai istri kita, anak kita, gembala kita, kabid doa kita, ketua rayon kita, gembala-gembala di sekeliling Bekasi, sampai malaikat-malaikat pun sudah menyerah dengan saudara. Karena saudara punya karakter yang gak mungkin berubah. Saya mau katakan, Jesus still will never give up on you. Amin. Saya rasa kita harus dengar ini saudara. Kenapa? Karena seringkali kita ini menyerah dengan diri kita sendiri. Kadang kita menyerah dengan godaan untuk ragu itu loh. Keraguan-raguan adalah sebuah godaan kuat yang memaksa kita berargumentasi. Seperti Pak Rocky itu kan hebat banget dia ya argumentasinya ya. Seakan-akan keraguan-raguan tuh bilang begini. Ini deh, udah kamu jangan terlalu banyak percaya orangnya. Itu keraguan-raguan kamu tuh bener itu. Udah. Jadi mulai sekarang udah gak perlu beriman lagi kamu ini. Gak ada gunanya iman kamu itu. Si keraguan-raguan mencoba meyakinkan saudara. Dan dia akan pakai situasi sekeliling untuk membuat saudara yakin bahwa ragu adalah pilihan tepat dalam hidup. Sampai Yesus datang dan berurusan dengan Thomas. Gimana cara dia berurusan dengan Thomas? Kamu harus mengalami aku secara pribadi. Sentuh bekas luka, lubang di tangan ini. Dan di sini. Dan jangan tidak percaya lagi. Saya percaya bahwa cara Tuhan berurusan dengan orang-orang yang ragu adalah dengan membawa orang itu mengalami Tuhan sendiri. Kalau cuman berdebat capek, nggak bakalan menang. Saudara nggak menang, dia nggak menang. Amin. Kalau saudara punya suami yang suka ragu-ragu sama Tuhan, ragu-ragu dengan ibadah, berdoa begini aja, Tuhan,
bahwa suamiku mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Karena di Everyone Asia kemarin, itu salah satu visi yang dibawa adalah setiap orang mendapat kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Amin. Nah, izinkan saya cerita, ada satu kabid sekolah minggu di gereja kami. Berhubung dia udah kesaksian, jadi saya cerita juga gak masalah ya. Dia punya anak pertama, itu keras saudaraku. Kadang mau ibadah males gitu. Kalau pelayanan sih semangat karena mungkin seru ya. Kalau suruh ibadah males, suruh doa males. Berantem sama mamanya terus. Aduh, jadi mamanya tuh suka malu. Karena mereka adalah kabid doa, kabid LK. Anaknya begitu, coba bayangin coba. Saudara coba. Kayaknya yang senyum-senyum tuh rada mikir, anak gue juga begitu Pak, mirip-mirip Pak. Orang tuanya pelayanan, anaknya kok gitu. Nah ini dia punya beban suami istri ini. Aduh Tuhan, anak orang kok nurut, anak sendiri kagak nurut gitu ya. Sampai satu ketika mereka daftar ke Everyone. Cuma berdua aja rencananya sama guru-guru. Anaknya nyeletuk yang pertama ini. Kok aku gak diajak? Cuma ngajak guru sekolah minggu, mama ini. Loh, kamu memang mau ikut? Ya maulah. Mamanya kan pikir kagak mau ikut, anaknya gak pernah mau ikut. Ya udah mama daftarin, didaftarin ikut Everyone. Kemarin ini di Sentul. Saudaraku pada satu sesi, ada sesi di mana anak-anak umur 15 ke bawah itu suruh maju. Lalu ada sesi di mana anak-anak muda didoakan. Anaknya maju. Entah gimana, anak tuh ngalami perjumpaan dengan Yesus di situ. Si mama kaget karena pulang-pulang anaknya bilang begini, Mama kapan lagi ada ibadah doa? Ayo kita doa. Sampai pertemuan PPA di Senayan City itu dijabanin sama mamanya datang karena anaknya pengen ikut doa. Terus anaknya nanya, itu berapa lama mah doa begitu? Sebulan sekali, bisa nggak tolong kasih request seminggu sekali gitu? Loh, terus kalau mau mesbah doa malam, anaknya tuh suka paling males disuruh doa. Sekarang anaknya yang ngejar-ngejar mamanya, jangan lupa Maya, Pak ya ada doa ya hari ini ya. Gitu. Dan perubahan yang mamanya cerita adalah anaknya udah tidak jawab orang tua. Anaknya berubah jadi lembut, jadi perhatian, jadi lebih dekat-dekat sama mamanya, suka dekat-dekat mama. Saya mau bilang begini deh sama saudara, ilmu parenting mana yang bisa rubah anak begitu? Dalam tempo sesingkat itu. Parenting Instagram mana coba bilang? Saya nggak bilang ilmu parenting salah karena saya dengan itu juga belajar parenting, tapi di sini kita lihat ya bagaimana perjumpaan secara supranatural dengan Yesus itu bisa memangkas waktu-waktu yang kita bisa pakai dengan cara manusia. Amin. Makanya kenapa tadi saya di awal bilang cuma 40 hari? Karena cuma dalam tempo 40 hari, Thomas yang penuh keraguan ini berubah jadi salah satu pionir kelahiran gereja. Gereja lahir di Kisah Rasul pasal 2. Saudara tahu Thomas matinya bagaimana? Dia mati di India. Salah seorang martir. Kalau saya tidak salah baca dari buku yang saya baca, dia mati dengan kakinya diikat ke kuda, tangannya diikat ke kuda, kuda lari dia berlawanan arah, badannya terbelah. Ini orang ini yang tadi ragu-ragu itu loh, jadi martir Yesus. So saya ingin berkata sama saudara hari ini, kalau anakmu lagi ragu-ragu dengan Yesus, minta Tuhan menjumpai dia secara pribadi. Amin. Saudara, ada satu anak dari seorang hamba Tuhan juga, dia pembicara juga, namanya Haryanto Kandani. Kandani cerita di gereja kami bagaimana anaknya ini kasar, ngomong kasarnya tuh udah gak karu-karuan. Jadi dia malu, aduh bapaknya ngomong firman, anaknya ngomong kata-kata apa namanya ninjutsu gitu ya, bahasa Naruto. Kasar anaknya, kadang pernah dia kalau nggak salah pukul-pukul mobil orang, pokoknya apa aneh-aneh lah. Nggak mau ke gereja, nggak mau. Sampai satu ketika anaknya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Saudara tahu di usia yang masih sangat muda, SMA, anaknya sudah menjadi salah seorang entrepreneur. Otak bisnisnya langsung jalan. Dan cinta Tuhan. Nulis buku, bagaimana caranya berubah. Lewat perjumpaan dengan Tuhan.
bilang sekarang bahwa ternyata waktu 40 hari yang Yesus punya, buat Yesus tuh gini, cukup. Buat kita kan gimana cara mengubah orang selama 40 hari atau sebulan lah. Saya mau tanya, kalau saudara dikasih tugas sama Pak Gembala untuk mengubah seorang pengerja yang sangat keras karena sering ragu-ragu, kira-kira perlu waktu berapa lama? Pak, saya doain dulu sebulan, doa keliling di rumahnya sebulan, doa puasa sebulan, berubahnya ntar 3 tahun lagi Pak. Ya, karena impossible. Tapi bagi Yesus nggak ada yang mustahil. Amin. So hari ini mau nggak kita punya optimisme yang sama dengan Tuhan? Jangan menyerah sama orang-orang yang saudara kasihi. Jangan menyerah sama rekan pelayananmu sendiri. Jangan. Saya tahu pelayanan itu nggak gampang, saudara. Dalam pelayanan aja kita bisa gesekan. Tapi saya selalu punya mindset begini loh. Saya percaya orang ini berubah. Saya pun berubah. Saya kesaksian diri aja. Saya suka aneh sama orang yang kalau sudah pelayanan tapi tingkahnya masih kayak anak-anak. Padahal udah bapak-bapak. Anehnya begini loh, kalau kita lagi punya masalah nih, lagi gak suka ya, itu kan maksudnya gak usah tunjukin begitu. Udah ngobrol ngopi, ngajak ngobrol, kamu gak suka sama saya apa. Tapi kok ada orang tertentu yang kalau gak suka tuh nunjukin. Kalau ketemuan, coba lihat cicak, nyamuk, mungkin ada laba-laba. Maksud saya ngapain? Itu kan kerjaan anak SMP yang begitu. Kita orang dewasa kan gak begitu lagi. Bener gak sih? Saya suka aneh, ngapain? Saya gak lagi nyombong, tapi saya ini mau punya masalah sama siapa aja kalau ketemu orang, saya respect. Shalom Pak, gimana kabarnya Pak? Walaupun punya masalah. Kenapa? Karena itulah caranya orang dewasa bersikap. Kalau anak-anak mah main bully, main ejek, itu anak-anak. Karena saya suka aneh kalau orang dewasa masih begitu, tuh aneh saudara. Tapi saya membayangkan orang kedua, kita lihat di Alkitab, namanya Nathanael. Nathanael ini siapa Pak? Nathanael ini orang yang pernah Yesus bilang begini. Kan ada salah satu temannya namanya Petrus bilang begini, Nathanael, aku ketemu dengan Yesus dari Nazaret. Nathanael bilang apa? Emangnya ada yang bagus dari Nazaret? Nathanael ini tipe orang yang selalu punya prasangka sama orang lain dan mandang rendah. Nah tipe begini juga ada dalam pelayanan di gereja. Apalagi sejak terjadi pengkhianatan dalam pelayanan Yesus, makin senang Nathanael, gue bilangin juga. Sejak awal nih ya, waktu Yudas jadi anggota kita, gue udah ngerasa rohnya beda. Spiritnya udah beda ini orang ini. Gue udah rasa ada yang aneh sama dia. Memang terbukti spiritnya gak benar si Yudas ini. Tapi orang kayak Nathanael kan nyebelin ya. Shalom teman-teman semua ya. Kita ada pengerja baru ya, namanya Joseph. Nah Nathanael ini begini, ini belum pulih masa lalu ini. Kalau gue baca sih gitu ya, kita lihat aja, tapi kayaknya sih gitu. Gue lihat ada yang ngikutin di belakang dia. Nah gitu tuh, nah itu kan nyebelin banget orang kaya begitu ya. Tapi orang kaya begini pun bisa berubah, amin. Bisa dipulihkan, dijadikan dahsyat oleh Tuhan, amin. So jangan menyerah sama satu sama lain. Jangan berharap orang yang ada dalam pelayanan dan di gereja itu orang benar semua. Kalau orang kudus mungkin iya, karena saya pernah pelayanan di Kudus. Mungkin ada orang kudus di sini ya, tapi orang benar saya belum tahu ada negara benar atau kota benar nggak di sini. Saya nggak tahu ya. Di sini ada orang kudus? Ada? Oh nggak ada ya, emangnya agak-agak nggak kudus kelihatannya sih saudara. Nggak, saya bercanda ya. So kita harus bisa melihat dengan kacamata Tuhan, amin. Kita harus melihat visi yang lebih besar. Bahwa kita ada di sini untuk memenangkan jiwa buat Yesus. Supaya keluarga, pernikahan dipulihkan oleh Yesus. Amin. Coba tepuk kanan kirinya bilang, aku gak menyerah sama kamu. Orang ketiga yang disebut adalah anak-anak Zebedeus. Disebut juga anak-anak guru. Artinya apa?
Di mana ada mereka, ada masalah. Mereka berantem siapa yang terbesar. Mereka ini orang yang begini, Tuhan kita kirim aja api dari langit lah, bakar aja nih orang-orang ini gak percaya semua. Gitu. Ini orang-orang yang ngeri banget ya. Ini orang-orang yang keras sekali. Dan Yesus harus bawa orang-orang ini untuk mempersiapkan diri mereka pencurahan Roh Kudus. Saya tuh merasa begini saudaraku. Tuhan tuh gak pernah nunggu sampai kita sempurna loh untuk pakai kita. Amin. Tapi saya percaya pelayanan itu dipercayakan Tuhan untuk kita. Karena dia tahu lewat pelayanan itulah kita diubahkan. Pelayanan akan mengubahkan kita saudara. Sebelum kita pakai pelayanan mengubah orang, tanpa sadar pelayanan mengubahin kita. Dan itu cara Tuhan untuk memproses. Amin. Ada di antara saudara yang sudah menikah bisa angkat tangan? Yang sudah menikah? Yang mau menikah sih jangan angkat tangan dulu ya. Itu harapan saudara aja. Yang sudah nikah. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Cara pertama Tuhan ubah orang dengan cara yang sangat ekstrim adalah lewat pernikahan. Cara kedua Tuhan ubah orang dengan cara ekstrim adalah lewat pelayanan. Dua-duanya ekstrim caranya. Mau yang cara yang gampang, konseling. Gimana ibu? Iya itu saya itu ya. Kesel banget sama suami saya itu. Iya ibu ngerti. Coba ibu lampiaskan dulu perasaan ibu. Iya. Besoknya gimana ibu? Ya udah kebaikan saya sih sekarang tapi suami saya masih belum berubah. Itu cara lembut itu. Kalau cara kasar, peduli amat sama suami lo. Nah itu cara kasar. Seringkali di pelayanan yang kita temui cara kasar. Kadang orang yang sedang punya masalah gak peduli kita lagi punya masalah. Layani saya pak. Iya. Shalom Pak Joseph. Iya. Pak ada waktu gak Pak? Saya mau konseling sama Bapak. Kenapa? Jadi gini ya Pak, saya lagi punya masalah ekonomi. Yang ditelepon juga sama, saya juga. Tapi kan dalam hati ya. Dalam hati. Bapak bisa gak Pak? Tolong saya Pak, saya mau sharing sama Bapak. Ya boleh Pak. Setelah sharing dan konseling, ternyata masalah saya lebih berat dari masalah orang ini. Kenapa dia yang konseling sama saya, kenapa gak terbalik saya konseling sama dia? Kan gitu ya. Pernah gak saudara ngalamin sebelum pelayanan? Masalah orang yang dilayani, itu gak seberat masalah Anda sendiri. Yang melayani dia. Benar gak sih? Itulah pelayanan. Kadang kita diubahkan dengan cara ekstrim ketika kita melayani. Kadang kita harus menusuk ego kita sendiri dan berkata mati lo gitu ya. Karena dengan begitu kita bisa melayani orang. Kita sendiri dalam pernikahan lagi punya masalah. Tapi entah kenapa tiba-tiba ada panggilan. Tutut gitu ya. Shalom Pak Johan. Iya, ini Pak Gembala telepon. Pak Johan itu tolongin ada jemaat yang masalah perumah tangganya lagi bermasalah Pak. Oh iya kenapa? Berantem sama istrinya dalam hati. Saya baru tadi malam Pak. Tapi Tuhan gak pernah menyerah sama kita. Amin. Kenapa sih saudara Tuhan gak menyerah sama kita? Karena Tuhan selalu melihat kita ini akan jadi orang-orang yang hidup di dalam kepenuhan panggilan. Saya ingin saudara merenungkan sebentar nama terakhir yaitu Petrus. Sebelum kita tutup khotbah hari ini. Orang terakhir ini disebut namanya pertama kali, Simon Petrus. Orang ini punya lebih banyak alasan dari murid manapun untuk mundur dari mengikut Yesus. Sebagai pemimpin dia merasa gagal. Karena salah satu anggota yang dia pimpin, Petrus itu diangkat seperti pemimpin dalam komunitas. Orang yang dia pimpin mengkhianati satu tim. Ketika Yudas mengkhianati Yesus, dia gak cuma mengkhianati Yesus, dia mengkhianati Petrus, dia mengkhianati Yohanes, dia mengkhianati Yakobus. Amin. So ini orang pertama yang punya alasan untuk saya udah gak mau lagi percaya. Kedua, sebagai pemimpin dia gagal karena dia menyangkal Yesus 3 kali.
Yang lain gak ada yang begitu, cuma dia. Nah, kalau saudara sebagai pemimpin sudah merasa gagal, teladan saudara sudah buruk, saya percaya banyak di antara kita milih mundur deh. Dan itu alasan Petrus terakhir. Dia punya alasan untuk mundur. Karena dia merasa pelayanan ini gak akan berhasil. Kenapa gak akan berhasil? Karena dia sudah melihat kegagalan itu di depan mata dia sendiri, kocar-kacir. Lebih parahnya lagi, mari kita baca yuk ayat tadi ayatnya yang kedua. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap. Gimana sih cara memotivasi orang yang pernah punya motivasi, lalu tiba-tiba hilang lagi motivasinya karena gak dapat apa-apa? Pak, saya mah yakin Pak, saya udah pernah gagal bisnis. Tapi saya yakin bersama Yesus, saya akan punya bisnis yang diberkati. Ternyata gagal lagi, gimana kira-kira? Kira-kira gimana? Memotivasi orang yang pernah punya harapan bakal berhasil, gagal lagi. Jadi Petrus ini berpikir begini, pelayanan gua gak becus. Balik, jadi nelayan gak becus juga. Mau jadi apa hidup aku ini ya? Pelayanan gagal, bisnis gagal, karir gagal, pernikahan gagal. Sampai disuruh goreng kerupuk aja gosong semua. Buat apa hidup ini? So gimana cara memotivasi orang yang akhirnya berhadapan dengan kegagalan demi kegagalan? Yesus punya caranya. Dia ajak ngobrol orang ini setelah makan dalam Yohanes 21. Dan dia cuma tanya begini, apakah engkau mengasihi aku? Nah pertanyaan ini menjadi penting. Saya gak mau bahas bahasa aslinya walaupun bahasa aslinya berbeda. Tapi pertanyaan ini menjadi penting karena ini adalah fondasi dari segalanya. Ketika segalanya gagal, selama dalam hati kita masih ada cinta sama Tuhan, masih ada harapan. Amin. Saudaraku, saya percaya loh. Mungkin saudara lagi ketemu sini orang-orang yang sudah pahit sama gereja, pahit dengan pelayanan, pahit dengan pendeta, pahit dengan hamba Tuhan, pahit dengan gembala, pahit dengan rekan pelayanan. Tapi saya percaya dalam hati orang ini masih ada cinta sama Yesus. Mungkin sekarang suami saudara adalah orang paling menyebalkan di dunia ini buat saudara. Atau istri saudara adalah orang paling menyebalkan. Tapi mau gak untuk sementara kita lihat dulu lebih ke kedalaman hatinya. Masih cinta Yesus gak dia? Kalau masih ada cinta setitik aja dalam hatinya sama Yesus, masih ada harapan. Amin. So akhirnya Yesus tanya sama Petrus, cintamu masih agape? Artinya cintamu masih 100%? Petrus bilang, cuma phileo. Gak seperti dulu. Yesus tanya kedua kali lagi, Yetro, Petrus, apakah kamu agape? Petrus jawab, cuma phileo. Dikit. Syukur masih ada cinta sama Tuhan juga. Pertanyaan terakhir, ya sudah kalau gitu Petrus, kamu phileo enggak? Petrus jawab, iya cuma phileo. Ya udah, mulai dari situ aja dulu. Makanya Petrus nangis, dikatakan di situ. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya, apakah kamu phileo? Karena Yesus sadar, anak ini belum bisa agape. Dia sudah melewati begitu banyak peristiwa, sehingga menuntut dia untuk menjadi yang agape itu susah. Tapi dari mana? Dari phileo aja dulu gak apa-apa lah. Maksud saya sebagai penutup hari ini adalah begini. Tuhan ingin turun ke tingkat di mana saudara berada. Tuhan ingin turun di tingkat iman saudara sekarang. Dia gak mau paksa saudara naik ke standar di mana saudara mungkin belum mampu. Tapi di tempat di mana Anda berada, izinkan Yesus datang dan membawa Anda kembali. Kalau sekarang saudara dibilang, saudara yakin gak tahun ini tahun penuaian? Ya gak apa-apa. Tapi mau gak mulai dari situ aja dulu, izinkan Yesus pulihkan saudara lagi. Kalau di sini ada yang ditanya, saudara yakin gak pernikahan saudara pulih? Boro-boro Pak, gak apa-apa, pulih dari boro-boro aja dulu, gak apa-apa. Tapi mau gak Yesus mulai bimbing saudara ke tingkat iman itu lagi? Kalau di sini ada yang ditanya, saudara yakin gak tahun ini Tuhan mau mengubah nasib saudara? Boro-boro Pak, ya gak apa-apa. Dari situ aja dulu. Tapi mau gak saudara izinkan Yesus angkat saudara dikit demi sedikit?
Jadi kita yang tadinya sudah fileo, kembali agape. Amin. Izinkan Tuhan mendatangi saudara dan saya di tingkat iman kita masing-masing, tingkat cinta kita masing-masing. Amin. Karena Dia tahu bagaimana cara mengembalikan kita kembali kepada cinta yang sungguh-sungguh dan iman yang kuat seperti yang pernah kita punya. Kalau ada di antara saudara yang sudah give up sama anak, Tuhan mau mulai memulihkan anak saudara di tempat di mana dia berada. Amin. Mungkin ada di antara anak saudara, Pak, anak saya main game terus, Pak. Aduh, depan layar game terus. Saya punya teman di Bandung yang lagi mengkonsumsi narkoba, tiba-tiba dengar khotbah di TV. Saudara bisa bayangin, lagi konsumsi narkoba, dengar khotbah, bertobat, pulih, lepas dari ketergantungan narkobanya, sekarang pelayanan. So, saya percaya di tempat di mana kita berpikir anak-anak kita nggak lagi terjangkau, Tuhan punya cara menjangkau mereka. Serahkan aja sama Tuhan. Kita berdoa dan kita juga terus diubahkan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku, beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa, yang tidak pernah menyerah atas hidup kita masing-masing. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku, percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku, percaya punya rencana. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan punya rencana. Kita mungkin bisa melenceng dari mimpi kita, dari rencana kita sendiri, tapi kita tidak akan melenceng dari rencana dan janji Tuhan, karena Dia akan menyertai kita. Sekalipun kita jatuh 7 kali, Dia akan bangkitkan kita lagi. Alkitab berkata, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya akan kita rasa dalam hidup kita. Karena itu hari ini jangan menyerah dengan keluargamu, jangan menyerah dengan keuanganmu, jangan menyerah dengan anak-anakmu, jangan menyerah dengan pelayananmu, bahkan jangan menyerah dengan dirimu sendiri. Sebab Tuhan kita tahu bagaimana cara mengubahkan kita. Dia tahu bagaimana cara mempersiapkan kita untuk satu penuaian yang besar dan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Dia tahu bagaimana mempersiapkan kita untuk pada akhirnya mengalami perubahan nasib ke arah yang lebih baik. Karena itu hari ini, hai istri-istri, jangan menyerah dengan suamimu. Hai suami-suami, jangan menyerah dengan dirimu, dengan pekerjaanmu, dengan istri dan keluargamu. Hai anak-anak, jangan menyerah sama orang tuamu. Kita semua punya Yesus, dan bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan? Betul, Bapak Ibu diberkati?
jangan pernah menyerah. Apapun kondisinya. Walaupun Indonesia baru 2 dapat medali emas. Oh, udah 10. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita diberkati semua ya. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya yang sudah memberkati kami. Kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Engkau telah kirim hambamu, Pastor Kelly Tuhan, untuk menjadi berkat di tempat ini Bapa. Terima kasih. Urapi terus dia. Pengurapan yang selalu baru turun atas hambamu. Singkapkan terus rahasia kebenaran firman Allah itu. Sehingga dimanapun hambamu melayani, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Berkati sebagai suami, sebagai hamba Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya. Dimanapun mereka berada, terpelihara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara, termasuk juga yang mengikuti ibadah ini dimanapun. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, pulanglah ke tengah-tengah rumah tanggamu, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati engkau berlimpah-limpah dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memperhadapkan wajahnya kepada saudara, memberi engkau damai sejahtera-Nya. Roh-Nya yang kudus yang memelihara engkau, menolong engkau, melindungi engkau, bahkan menuntun setiap langkahmu mulai saat ini sampai sangkakala Allah berbunyi nama saudara dan saya dan seluruh bilangan keluarga besar kita disebutkan. Kita dijemput di awan-awan permai, masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah, turun bersama-sama dengan Dia Raja di atas segala raja, untuk memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun damai, sampai selama-lamanya, sampai kita masuk dalam kota Yerusalem baru. Yang percaya diberkati, katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Dimohon kepada Bapak Ibu Saudara memberikan jalan terlebih dahulu kepada ketiga hambanya.